Baik, terima kasih. Hari ini saya akan membuat satu video terkait dengan informasi yang beredar di sosial media dari beberapa menteri yang mengeluarkan statement terkait dengan bantuan dana desa terhadap masyarakat kecil yang sangat memerlukan adanya bantuan pemerintah dalam menangani dan mengupayakan agar mereka bisa mempertahankan kehidupan mereka di tengah pandemi COVID-19 yang kian hari kian mewabah, kian hari kian menelan korban jiwa. Dimulai dari salah satu tanggapan pedas, kritikan pedas yang dikeluarkan oleh Bupati Boltim terkait dengan ketidakkonsistenannya para menteri yang mengeluarkan fatwa, dalam tanda kutip fatwa, terkait dengan bantuan dana desa dan informasi yang dikeluarkan oleh setiap menteri yang ada seperti Mendagri yang merevisi sebut dana desa boleh untuk beli sembako, sedangkan Menteri Sosial melarang penerima BLT dapat bantuan lagi dari pemerintah daerah, dan sementara menteri desa melarang dana desa untuk membeli sembako. Dari beberapa pendapat ini kiranya dapat membingungkan publik serta dapat menambah kerumitan dalam menghadapi dan mencegah pandemi COVID-19 yang kian hari makin mewabah ini. Seharusnya secara konstitusional menteri tidak boleh mengeluarkan fatwa, dalam tanda petik, yang dapat menambah kerumitan bagi masyarakat, terlebih khususnya masyarakat kecil yang hari ini mereka sedang berada dalam 3 opsi. Opsi pertama adalah ketika mereka tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka hal yang dirasakan mereka adalah mati kelaparan. Yang kedua, opsi kedua adalah ketika mereka keluar bekerja, maka itu dianggap melarang himbauan pemerintah, karena himbauan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah dengan embel-embel atau slogan demi mencegah pandemi COVID-19 ini, segala aktivitas termasuk ibadah dan bekerja semua dilakukan di rumah. Itu dapat ditaktisi oleh para pejabat negara atau pegawai-pegawai PNS. Sementara bagi mereka, masyarakat kecil non PNS, apakah itu bisa dapat ditaktisi atau apakah pernah pemerintah, khususnya para menteri yang bertikai ini, mengeluarkan pendapat atau memberikan tawaran solusi bagaimana agar menjaga kehidupan, mempertahankan kehidupan dengan fungsi protektif terhadap masyarakat kecil. Opsi yang ketiga adalah jika masyarakat keluar untuk bekerja, maka itu dianggap akan melanggar dan tidak nasionalis karena tidak mengikuti anjuran pemerintah. Sementara itu, pemerintah tidak memberikan jaminan mutu kehidupan bagi masyarakat kecil. Tetapi malah ada informasi atau statement yang dikeluarkan ketiga menteri ini berbeda dan sangat rancau, sehingga sampai detik ini mungkin masih membenam dalam pikiran masyarakat kecil. Saya ingin sedikit mengatakan bahwa dapat dikatakan dari perspektif sosiologis, khususnya teori fungsional, teori rasional, pilihan rasional, setiap informasi yang dipilih oleh masyarakat hari ini itu sudah melalui proses verifikasi. Karena di tengah pandemi ini, walaupun hoax tetap beredar, tetap berada, tetap dikeluarkan, tetapi ketiga berita informasi yang diterima ini secara verifikasi, secara penilaian sudah dinilai oleh masyarakat Indonesia. Dan hari ini secara teori pilihan rasional, sekiranya informasi yang dikeluarkan oleh ketiga menteri tadi adalah tidak rasional bagi masyarakat kecil. Sebab kenapa? Sebab masyarakat kecil tidak bisa merasakan bantuan itu, sementara menurut saya memang sengaja dibuat kerancuan ini oleh menteri dengan basis jiwa yang dimilikinya adalah pebisnis untuk merotasi atau memperlambat dana desa itu agar dicairkan, atau memperlambat, kalaupun memang dana desa itu sudah sampai ke tangan setiap pemerintah daerah, maka dia memperlambat dana desa itu karena embel-embel bahwasanya mereka adalah pejabat pusat.
sehingga masyarakat dalam 2 kali lipat kesengsaraan. Yang pertama, takut karena himbauan pemerintah yang melarang segala aktivitas dilakukan di luar rumah. Yang kedua, tidak makan karena tidak bisa bekerja. Orang-orang seperti pemulung hari ini, jika dia hanya duduk diam tanpa ada perhatian khusus dari pemerintah, terkhususnya 3 menteri yang kata Bupati Boltim adalah Menteri Aji Mumpung, karena Aji Mumpung saja mereka jadi menteri, akhirnya tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Enggak lah, mereka enggak tahu apa-apa, cuma Aji Mumpung jadi menteri. Itu adalah satu kerencauan berpikir dari ketiga menteri ini. Dalam sistem akomodasi dari sudut pandang sosiologis, mestinya para menteri tidak lagi menambah kepanikan masyarakat dalam menekan daya upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa akomodasi dan integrasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat telah berbuat banyak untuk menghindarkan masyarakat dari benih-benih pertentangan laten yang akan melahirkan pertentangan baru. Jika para menteri tetap berbeda paham, yang memang secara tidak menutup kemungkinan bahwa beda paham tersebut atau informasi yang berbeda keluar oleh pemerintah, beberapa menteri itu memang sengaja atau disettingkan. Karena apa? Jika para menteri tidak terus berbeda paham dan tidak menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil, maka kepanikan masyarakat akan lebih bertambah lagi dan jumlah kasus COVID-19 akan lebih bertambah. Menteri-menteri mestinya memberi aura perlindungan, aura protektif kepada masyarakat agar tidak lagi masyarakat merasakan tekanan, melainkan merasakan kenyamanan. Karena masyarakat mempercayai pemerintah mampu menangani pandemi COVID-19 dengan di sampingnya adalah tetap menjaga keutuhan ekonomi. Karena pemerintah hari ini merupakan representasi dari masyarakat yang nyata dan itu tidak bisa dinafikan. Lalu secara teori fungsional atau dalam perspektif sosiologi disebut isu fungsional terkait dengan informasi yang berbeda dari beberapa menteri. Dalam pandangan teori fungsional, bagaimana masyarakat memotivasi dan menempatkan orang-orang seperti menteri itu pada posisi yang tepat, dalam sistem stratifikasi. Jika beberapa menteri tersebut merasa bahwa mereka adalah mereka berada di posisi yang tepat, itu karena representasi masyarakat. Karena masyarakat telah menempatkan mereka pada posisi itu, maka tidak perlu lagi beberapa menteri tersebut tidak lagi mengeluarkan pendapat yang malah menambah kepanikan masyarakat. Di tengah ketakutan akibat dari corona yang makin mewabah ini, jika hal ini dikerucutkan ke dalam 2 masalah, maka yang terjadi adalah pertama, bagaimana masyarakat memasukkan hasrat untuk mengisi posisi-posisi tertentu pada individu-individu yang tepat. Saya kira menteri-menteri yang sebagai dari anggota dari sebutlah Senayan City, sebagai penyalur aspirasi, sebagai bentuk penyambung tangan masyarakat yang teralienasi sampai hari ini, tidak perlu atau lebih tepatnya menyadari betapa posisi mereka itu ditempati karena keinginan masyarakat yang percaya bahwa mereka itu sepenuhnya adalah bagian representasi yang hendak memberikan informasi untuk mempertenang atau menyamankan rakyat, bukan mempertegang atau memperumit keadaan rakyat. Kedua, begitu orang-orang berada pada posisi yang tepat, bagaimana masyarakat memberikan mereka hasrat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut? Mungkin saja dalam perspektif teori ini bisa ditambahkan pada zaman dahulu, zaman kerajaan itu, ketika orang percaya atau misalnya sistem dinasti, ada imbalan yang diberikan masyarakat kepada raja tersebut. Untuk apa? Untuk raja tersebut dapat memenuhi kehidupan masyarakat. Jikalaupun memang para menteri tadi
menginginkan hal yang sama sekiranya masyarakat sudah memberikan itu dengan upah atau gaji yang cukup tinggi. Selanjutnya, jika posisi yang telah diberikan masyarakat tidak dapat dikendalikan dengan baik atau dikontrol dengan baik, serta dijaga demi mempertahankan kehidupan masyarakat, maka akan jadi masalah. Hal ini secara teori fungsional dalam perspektif sosiologi terjadi karena beberapa alasan. Pertama, beberapa posisi mungkin lebih menyenangkan untuk ditempati ketimbang posisi-posisi itu. Kedua, beberapa posisi lebih penting demi mempertahankan kehidupan masyarakat daripada posisi-posisi lain. Ketiga, perbedaan posisi sosial masyarakatnya adalah karena adanya kemampuan kemampuan dan bakat yang berlainan. Memang benar jika beberapa menteri itu bekerja secara rajin karena kurangnya minat dan perhatian karena posisi mereka, maka perlu ditinjau kembali betapa beberapa menteri telah menerima imbalan sebagai gaji, yang gaji tersebut berasal dari imbalan-imbalan dari masyarakat. Apakah atau memang gaji yang diterima oleh para menteri itu tidak cukup atau diterima oleh beberapa menteri itu kurang tinggi? Seperti yang dikatakan oleh dua sosiolog hebat, yaitu David dan Moore, bahwa untuk meyakini bahwa orang menduduki posisi lebih tinggi, masyarakat harus memberikan individu-individu ini imbalan termasuk prestis yang tinggi, yang cukup tinggi, gaji yang tinggi, dan kenyamanan yang memadai. Hal ini sudah diberikan negara. Ruang ber-AC, gaji yang tinggi, mobil dinas, mobil yang lain sebagainya, rumah jabatan dan lain sebagainya sudah menjadi pokok dari akar ini. Lalu mengapa serangkaian kepentingan bisnis yang dibawa oleh para menteri itu dipakai dalam debatan ini, dipakai dalam posisi ini? Lalu kemudian imbalan yang diberikan kepada beberapa menteri tidak hanya berupa gaji tinggi dan kenyamanan yang memadai, tetapi juga kepercayaan penuh agar dapat mengurusi kepentingan masyarakat dan kehidupan masyarakat. Nah, terus jika tidak diselesaikan dengan baik serta tidak diperbaiki secara tegas, maka masalah kontrol bahkan menempati posisi lebih penting yang dalam pemikiran sosiologi Richard Edwards tahun 1979 contoh adalah kontrol adalah inti dari perubahan dunia kerja pada abad ke-20 dan sampai saat ini masih berlaku. Jika beberapa menteri tersebut merasa bahwa dengan adanya corona akan berkurangnya fungsi kontrol masyarakat, maka beberapa menteri tersebut akan mengeluarkan pendapat secara ceroboh. Jika pengendalian ini terjadi karena para menteri menganggap bahwa adanya corona dapat mengurangi kontrol di masyarakat, maka beberapa menteri tersebut akan mengeluarkan pendapat secara ceroboh dan justru membingungkan masyarakat. Akibatnya adalah meminjam istilah Karl Marx, posisi yang diduduki oleh para menteri tersebut adalah arena persaingan bagaimana agar mereka dapat mendapatkan proyeksi. Bisa jadi dan desa ini adalah bagian dari proyeksi, bagian dari proyek yang menguntungkan diri mereka sendiri. Mumpung ada corona, para aji mumpung seperti kata Bupati Boltim membagi peran atau bagi beberapa menteri yang ambigu itu menggunakan kesempatan mumpung ada corona ini dengan memperpanjang masa pencairan atau penggunaan dana desa untuk masyarakat kecil. Karena embel-embelnya adalah mereka adalah pemerintah pusat. Jika melanggar pemerintah pusat hari ini, tidak sesuai dengan anjuran pemerintah pusat hari ini, maka tidak nasionalis. Suatu ketika diasumsikan bahwa aktor memiliki informasi penuh sekurang-kurangnya memadai, tidak menetapkan nilai positif di mana alternatif tindakan yang tersedia untuknya. Namun muncul pergerakan bahwa kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia sangat bervariasi dan keragaman tersebut membawa dampak besar pada pilihan aktor. Akhirnya apa? Keragaman variasi berita yang dikeluarkan oleh beberapa menteri tadi, dampaknya adalah dampak sosialnya adalah menambah masalah sosial bagi masyarakat. Jika ini tidak dihindari dan tidak secepat diperbaiki,
maka kebocoran-kebocoran pada dinding negara hari ini masyarakatnya akan mengalami kerencauan. Mengenai itu sekian, terima kasih.